suaminya tuh yang mau dapat duit itu mikir gitu ya. Wah, saya nih 2 minggu di berapa nih gitu. Ini kalau bacaan kayak gitu kira-kira berpahala nggak sih? Terus apa yang mau dikirim ke si mayit gitu? Itu kok orang bingung ya, kenapa ketika orangnya sudah mati baru dibacain Quran? Jadi Quran itu selalu menjadi kitabul maut ya, kitab kematian. Orang baru rajin baca Quran itu, ada Yasin dibaca macam-macam itu kan, setelah orangnya mati. Waktu orang hidup, Yasin nggak pernah dibacain, nggak pernah dibahas. Ini kan aneh namanya. Bagaimana orang akan paham itu, ada peringatan macam-macam ya. Makanya ini yang menjadi penyebab nih, bangsa Konoha ini luar biasa ya, kita terkejut-kejut tiap hari nih, Mas Ridho. Wah ini kalau Mas Ridho dengar-dengar sarjana hukum ya, Masya Allah tuh. Iya, Ustaz. Dukung ya, supaya menjadi pejabat tuh, supaya apa kehakiman, kejaksaan kita bersih, nggak kayak sekarang. Saya dengar selentingan Mas Ridho, itu kalau di Kejaksaan Pusat, kalau nama kita masuk radar dan kejaksaan, terus supaya nama kita di-delete, itu harganya tuh 100 miliar. Betul, Ustaz. Iya. Dan itu banyak jaksa-jaksa itu, teman-teman kita udah banyak tuh. Ada kawan kita di BRIN tuh, ngalamin masalah. Jadi ada pengadaan barang yang nggak sesuai. Didatengin polisi. Polisi ini bukan mau ngusut, tapi nawarin. Kalau situ mau ngeluarin 1 M, ini kasusnya ditutup gitu. Kantor, bukan di BRIN sih sebetulnya, itu BSN. Dan apa ya, sertifikasi nasional standarisasi nasional. Ada pusatnya di sini, di Puspitek juga di Serpong. Dia didatengin itu kawan kita juga ikhwan di situ. Bukannya datang mau ngusut kasus, tapi mau nanyain gitu, situ mau ngeluarin duit 1 M nggak? Lah dia bingung lah. Kawan kita kan rata-rata lurus, jujur ya. Jadi teman-teman kita, ikhwah kita itu alhamdulillah di kantor-kantor ya, Puspitek di mana, di Departemen Keuangan. Orang menjulukinya itu apa? Ini orang susah banget diaturnya, itu lebih lurus dari penggaris katanya. Penggaris aja kalah lurus sama dia, nggak bisa dibelok-belokin. Iya, teman kita begitu. Alhamdulillah itu satu nikmat Allah gitu, bahwa di antara rusaknya bangsa ini masih ada elemen yang jujur ya. Dan itu mayoritas alhamdulillah teman-teman kita yang masuk ke pemerintahan. Cuman jumlahnya terlalu sedikit. Terus seandainya orang seperti Mas Ridho ini ada 1 juta gitu ya, kejaksaan kehakiman tuh beres nggak kayak sekarang. Hakim agungnya ditangkap suap coba. Ini kenapa? Itu namanya siapa? Itu orang muslim coba. Ini kenapa kok bisa begini ya? Gitu. Padahal Quran itu memberikan peringatan tuh serem sekali ya. Walau taro idil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kamu melihat alangkah ngerinya itu, orang-orang yang berdosa itu menundukkan wajahnya di hadapan Allah. Ini coba kalau peringatan begini kan harusnya membuat hati kita bergetar ya. Tapi ya gimana wong baca Qurannya cuma cari pahala, dia baca tuh lewat juga ngerti itu. Ya makanya tuh saya lebih menyarankan ya, meskipun Bapak Ibu bisa menamatkan Quran 4 kali, ya mungkin 2 kali tapi dibaca artinya ya, supaya kita ada tadi tuh peringatan-peringatan Quran itu masuk dalam benak kita. Sebab kalau enggak, nanti kalau di Quran itu afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka itu tertutup ya? Tertutup. Nah, itu ya. Nah, bagi orang mukmin ini peringatan-peringatan ini luar biasa dampaknya ya. Jadi saya tidak akan ngurut di pembahasan ini, tapi kontennya aja. Nah, secara umum orang-orang mukmin ya, kalau kita melihat dulu generasi sahabat, Masya Allah ya, kita kadang-kadang malu. Pernah dengar Umar bin Khattab? Beliau pernah ada orang membaca surat At-Tur ya. At-Tur. Watur demi gunung Tursina, wal kitabil mastur, fi raqim mansyur, wal baitil ma'mur, was-saqfil marfu', wal bahril masjur, inna 'adzaba rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'. Berhenti sampai di situ. Umar udah nggak kuat. Jadi ayat itu memperingatkan di fenomena itu, ya Allah bersumpah dengan fenomena alam, wal bahril masjur ya, dan laut yang penuh dengan ombak. In azab rabbika lawaqi. Sungguh azab Tuhanmu itu akan benar-benar terwujud. Waqi itu kenyataan, akan menjadi nyata. Lawaqi. Ma lahu min dafi, dan gak ada yang mampu untuk menolaknya. Umar itu shock begitu dengar ayat ini, tuh pulang beliau. Setelah itu sakit selama sebulan tuh. Sakit selama sebulan. Enggak.
Dahsyat banget kan. Coba tuh ya. Nabi pernah bertemu Muaz bin Jabal. Kemudian Nabi bertanya, ya Muaz, kaifa imanuka al-yaum? Bagaimana imanmu hari ini? Kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, iman saya berada dalam keadaan puncak. Apa buktinya kok kamu bisa ngomong gitu? Kata Nabi, ya Rasulullah, saya sholat di pagi hari. Saya nggak yakin bakal sampai umur saya di sore hari. Dan ketika saya sholat di sore hari juga saya tidak yakin umur saya itu sampai di pagi hari. Dan saya tuh ya Rasulullah seolah-olah dengan mata kepala sendiri melihat bahwa orang-orang tuh sudah berdiri berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami persidangan. Oh, itu saat-saat paling mengerikan tuh ya. Jadi saat paling menakutkan dalam perjalanan kita menuju ke surga itu Bapak Ibu itu adalah ketika kita yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika manusia berdiri di hadapan yauma yaqumun nas lirabbil alamin, di hadapan Allah yang Maha Agung, diperlihatkan semua amal. Pucat kita itu. Pucat. Karena memang bagaimanapun kita ini ya, kita itu nampak soleh itu karena keburukan kita nggak diketahui orang. Tapi di mata Allah semuanya kelihatan ya. Kejelekan hati kita kelihatan. Amal-amal kita yang terkadang benar-benar nggak ikhlas gitu ya. Punya ambisi-ambisi lain. Kelihatannya berdakwah itu, tapi ternyata dalam hatinya ada ambisi. Ingin itu, ingin populer, ingin kaya, ingin supaya orang melihat dia, dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik kan. Kalau amal-amal seperti itu kan sia-sia semua. Meskipun banyak. Muaz bin Jabal kemudian melanjutkan, ya Rasulullah, tadi saya melihat gitu ya, manusia seperti sudah berbaris ya, menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada senyum sembari menepuk, sodakta, engkau benar. Lah itulah, jadi kebayang tuh ya. Nah, para sahabat itu peringatan tentang neraka surga itu Allah sebetulnya memperingatkan di Quran itu kan banyak ya fenomena neraka itu dengan berbagai macam versi. Jadi kita harus baca semua tuh dan harus dihayati itu. Kenapa Quran menceritakan neraka tidak satu versi, surga tidak satu versi, tapi dalam berbagai sudut pandang. Ini kan gini ya, surga neraka itu kan goib, kita belum tahu kayak apa. Nah, ketika kayak arsitek ya, kalau arsitek itu kalau ingin, Pak, Bapak arsitek mau bikin gedung ya, gedungnya kayak apa Pak? Oh iya, nanti gedung saya bikin itu kira-kira begini loh tampak depannya, pintunya begini, jendelanya begini, halamannya begini. Nah kalau dari samping kiranya kayak gini, kalau dari atas nih atapnya kayak gini, kalau di dalam kayak gini. Jadi seorang arsitek ketika ingin menggambarkan sesuatu yang belum ada wujudnya, rumah yang akan dibangun, dia akan menggambarkannya dengan berbagai macam gambaran, berbagai macam view, ya, sudut atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dalam, interior, semuanya tuh kayak gini. Jadi di kepala orang itu tuh akhirnya tuh, oh rumahnya kira-kira kayak gitu ya, saya udah sembayang gitu. Nah surga neraka tuh begitu. Quran sudah dengan berbaik hati ya memberitahu kita fenomena ngerinya neraka itu ya. Neraka yang punya penjaga 19 itu ya. Alaiha tis'ata asyar. Nah ini bagi orang kafir ketika mendengar neraka ada berapa penjaganya? 19. Padahal serem-serem tuh ya. Malaikat Jabaniyah itu, naudzubillah dzalik ya. Saya nggak tahu di Quran itu kadang-kadang Zabaniyata kalla ya. Kadang-kadang ada sebutan Zabaniyah. Kadang-kadang di Quran itu malaikat yang menjaga neraka disebut Malik. Wanadau, ada surat apa itu ya? Wanadau ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Ada penghuni neraka karena disiksa udah bertahun-tahun gak tahan gitu ya. Dan siksa itu gak pernah kendor, kenceng terus. Jadi mereka pernah memohon gitu, ya Allah, bahwa siksa itu diringankan barang sehari saja gitu. Enggak. Sampai akhirnya ada di antara mereka itu yang meminta, ya Maliku, wanadau, ya Maliku, ini maksudnya panggilan. Penghuni neraka memanggil, ya Maliku, liyaqdi alaina rabbuk. Hei Malik, matikan saja kami itu, jangan disiksa gitu. Malik menjawab, qala innakum makithun. Maka dia menjawab, sesungguhnya kalian makithun. Itu dengan mak panjang, makithun ini isim fa'il. Isim fa'il ya. Itu artinya isim yang dibentuk dari kata kerja. Maka saya itu tinggal. Makithun itu orang penduduk asli situ.
Nah, Quran itu kadang kalau menjelaskan ahli neraka itu kan dengan kalimat ashabun nar. Ashab itu jamak dari sahib. Sahib itu apa? Mas Ridho, sahib itu apa? Sahibul bait. Itu artinya apa? Pemilik rumah. Orang kontrak nggak boleh disebut sahibul bait. Rumahnya bukan rumah dia itu. Nah, kebayang nggak maksudnya ashabun nar? Ashabun nar itu kayak sahibun nar. Orang yang memiliki neraka itu sendiri, neraka itu rumahnya dia gitu. Nggak bakal pindah. Naudzubillah min dzalik kan? Nah, itu yang gambaran kalau neraka itu ya. Nah, orang-orang kafir itu ketika mendengar peringatan-peringatan kayak gini, orang-orang berdosa itu nggak mempan gitu. Bahkan mereka itu apa ya? Jadi mazadahum illa nufuro, tidak menambah peringatan itu kepada mereka kecuali malah bertambah ingkar. Jadi surat berapa itu ya, Al-Furqan misalnya, wa idza qila lahumus judulir rahman, ketika mereka disuruh sujudlah kalian kepada Ar-Rahman yang maha penyayang ya. Ini dalam peringatan ini terkandung ya, bahwa Allah yang maha Rahman itu sudah memberi kamu kehidupan, kebaikannya tak terbatas. Oleh karena sujudlah kalian. Qalu wa mar-Rahman, mereka menjawab, apa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna, haruskah kami sujud kepada yang wazadahum nufura? Perintah yang demikian itu malah menambah keingkaran. Itu ketika surat apa itu Al-Mudathir ya, yang neraka yang penjaganya 19, itu orang-orang Quraisy itu ada salah satunya tuh jagoan tuh, saya lupa namanya ya, tapi orang itu terkenal jagoan di Quraisy itu ya, sampai itu dikabarkan tuh kalau dia nginjek karpet sejadah atau karpet gitu ya, karpetnya kita tarik itu karpet itu nggak goyang, saking kuatnya nih orang, ini jagoannya Quraisy ya. Nah, orang ini bilang, dengar Muhammad bilang kalau neraka itu punya penjaga 19 ya. Orang Quraisy, kasih kasih gua dua aja. Sisanya 17 kalian keroyok rame-rame biar mampus tuh. Jadi bahan lelucon. Jadi peringatan-peringatan yang dahsyat di Quran itu bagi orang yang berdosa itu lelucon, dan bagi mereka peringatan-peringatan itu seperti fantasi. Fantasi itu ya, hayalan gitu, bukan sesuatu yang nyata. Nah, ini masalahnya. Kenapa emang? Ya karena ini neraka surga itu kan goib, belum terjadi. Nah, orang itu kalau ingin tadi menanamkan sebuah keyakinan yang belum ada, itu keyakinan itu harus ditanam di kepala kita tuh, harus diulang-ulang, dibaca, lama-lama keyakinan itu tertanam. Nah, kalau kita membaca Quran, kemudian mentadaburi, kemudian membaca banyak peringatan terus menerus, bahkan mungkin kita perlu apa ya, Quran itu turun dalam keadaan sedih gitu ya, maka kalau kamu membaca Quran usahakan ikut sedih, terutama ketika membaca ayat-ayat peringatan itu yang dahsyat. Kalau kamu nggak bisa menangis, maka pura-puralah menangis gitu. Ini kadang-kadang susah ya, kita kadang-kadang sholat qiyamul lail berjamaah gitu, imamnya udah nangis gitu kan, ya dia baca karena dia hafal gitu, dia ngerti yang dibaca, nangis. Dan kita yang di belakang tuh melongo, itu yang dibaca apaan gitu, stres ngelihat orang nangis, kita nggak bisa nangis gitu. Stres kita ngalamin gitu ya, mana baca adanya nggak karu-karuan gitu ya, imam harus tahan tuh meskipun dia sedih ya dengan bacaan itu. Nah, itu harusnya kan begitu ya. Orang-orang innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan. Itu kan itu ya. Orang-orang yang beriman itu ketika dia idza dzukiru biha, diperingatkan dengan peringatan itu, kharru sujadan. Kharru tuh menyungkur sujud. Dan matanya tuh yabkun, dia menangis ya, melelehkan air mata. Nah, ini sikap orang-orang beriman ya, berbeda dengan orang fasik tadi kan. Abu Jahal ketika Nabi membacakan ayat tentang zakum, tahu zakum ya? Makanan penduduk ahli neraka. Zakum ini di surat berapa tuh ya? Inna syajarat zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'si min 'adzabil hamim dzuk innaka antal azizul karim. Itu ayat berapa? Ayat apa ya? Saya lupa ya. Kalau enggak Az-Zukhruf atau apa itu sekitar, pokoknya ayat sekitar 43, kalau enggak surat 344. Sesungguhnya
zakum itu adalah makanan penduduk ahli neraka. Kal mukhli yaghri fil butun. Kalau dia masuk perut itu mendidih ya. Kaqalil hamim, seperti mendidihnya itu air panas. Jadi ini makanan ini Al-Waqiah. Al-Waqiah. Al-Waqiah itu juga ada, tapi yang tadi saya baca bukan Al-Waqiah. Al-Waqiah juga ada. Al-Waqiah itu yang ru'usus sayatin. Yang pohonnya itu tumbuh di dasar neraka, mayangnya itu seperti rususnya kayak kepala setan, buah itu berduri. Nah, penduduk neraka itu bertahun-tahun, mungkin berabad-abad nggak makan, nggak minum. Seketemunya, kalau ada cairan panas gitu, kan suasana panas ya, tembaga cair, besi juga boleh jadi cair gitu, diminum sama dia. Ada darah nanah, itu darah nanah berceceran, itu mungkin korban siksaan ya. Orang yang bertahun-tahun itu membusuk di situ, darahnya keluar, nanahnya keluar, cairan itu diminum. Nah, kemudian mereka mau mengenyangkan perut itu dengan pohon zakum tadi, ta'amul athim ya. Al-muhli yaghli fil butun, ketika masuk di dalam perut menggelegak, mendidih, kaghalil hamim, seperti mendidihnya air panas itu. Mengerikan sekali itu, rontok tuh langsung di situ. Ini kan peringatan begini kan serem banget ya. Serem banget itu. Khudhu fa'tiluhu ila sawail jahim. Seret tuh orang-orang berdosa itu, bawa ke neraka jahanam, tengah-tengah gitu. Tsumma subbu fawqa ra'si, kemudian tuangkan di atas kepalanya itu min adzabil hamim, azab yang sangat panas. Dzub innaka antal azizul karim. Sembari dikatakan kepada mereka, rasakan, dulu orang-orang yang mulia, dulu di dunia sombong ya. Inna hadza ma kuntum bihi ini semua itu kabar yang kalian selalu ragu-ragukan dulu. Yang waktu di dunia tadi, ketawa-ketawa. Nah, ini Abu Jahal ketika dengar ada ayat tentang pohon zakum, dia kemudian masuk rumah, ngambil tepung, dia ngambil minyak, samin, madu, dicampur, diulenin gitu, bolok. Jadi kayak adonan roti gitu, kemudian dimasak atau gimana. Habis itu dia panggil orang-orang Quraisy itu, Quraisy, tangan sini gitu semua. Ini buah zakum nih, kata, yuk kita makan rame-rame. Jadi bahan bercandaan. Boro-boro takut, kan ajar banget ya. Jadi neraka surga itu bagi orang-orang fasik gitu ya, bagi orang yang berdosa itu jadi bahan lelucon. Itu Abu Jahal tuh begitu, tengil banget tuh Abu Jahal. Jadi kalau orang sekarang ada lagi tuh ya, kalau ada orang, Pak, Bapak kalau jahat begitu masuk neraka. Oh, neraka ya? Dengar-dengar neraka itu isinya bintang film, artis-artis yang cantik-cantik gitu. Dan di sono kan nanti, wow, saya udah jadi pengen tahu tuh, saya pengen ketemu artis gitu. Ngebayangin artis di neraka, udah dibakar itu ya, muka kayak apa tuh kan jeleknya kan. Boro-boro di dunia cantik, hidung mancung, bibir merah gitu, rambut, hidung masuk neraka, begitu kebakar tuh, rambut ngelinting, tuh muka tuh hancur gitu. La yamutu fiha wa la yahya, itu serem sekali. Ada orang bercanda gitu di neraka itu. Aduh, bercandaan dia. Kalau di negara kita tuh, ya zaman dulu. Ini kalau saya tuh kan, kalau Mas Rido kelihatannya angkatan milenial ya? Kelihatan masih muda banget. Iya. Kalau saya kan kolonial nih. Mungkin anaknya Mas Rido hampir seumuran dengan cucu saya ya. Iya. Iya, nah ini angkatan kolonial itu zaman kita sebenarnya hidup zaman Soeharto. Itu zaman Soeharto itu kadang-kadang sampai neraka surga jadi lelucon. Itu kan orang dulu jengkel sama Soeharto karena dolim ya, banyak menekan umat Islam gitu, kolega-koleganya korupsi itu, KKN, kolusi nepotisme itu. Walaupun kalau dibandingin Pak Mulyono, kayaknya Pak Soeharto tuh belum ada apa-apanya tuh, baru tahu kita sekarang pembandingnya tuh. Jadi Pak Harto baru menjadikan anak pertama jadi menteri, Tutut, itu umurnya udah 50 lebih, beda dengan Mulyono kan, maksain gitu. Itu setelah dia berkuasa tuh lebih dari 30 tahun, baru dia berani. Sebelumnya nggak berani. Nah, tapi orang dulu sebel banget tuh. Karena dia juga represif sama umat Islam ya, tahun 80-an itu. Nah, sehingga ada cerita di surga neraka gitu. Suatu ketika Pak Harto ketemu dengan Pak Karno, presiden pertama RI. Nah, ternyata mereka dua-duanya masuk neraka gitu. Ini orang saking jengkelnya itu menggambarkan bahwa Soeharto tuh pasti masuk neraka. Dia orang tuh karena kesel gitu, digambarin begitu. Nah, ketika dalam neraka itu, Soekarno tuh tenggelam sampai leher.
Tapi Soeharto tenggelamnya cuma sampai betis. Nah Soekarno kan bilang, toh perasaan ente lebih dolim dari gue deh. Kenapa ente cuma tenggelam segini neraka, gue sampai ke sini kelelep gitu. Oh kata Soeharto, no ente jangan iri sama aneh gitu. Jangan salah ya, aneh itu nggak berdiri di atas tanah neraka. Ini di bawah aneh ini, aneh berdiri di atas bahu ini aneh dibilang. Istrinya itu Betin, terkenal juga itu zaman dulu ya. Jadi ada orang buat lelucon tuh neraka. Ada-ada aja tuh. Neraka dibuat lelucon tuh. Kalau zaman sekarang itu siapa itu? Ustadz Dasad Latif ya. Itu membuat lelucon penghuni neraka, penghuni surga. Ya lelucon ini nggak parah sih menurut saya. Ya walaupun nggak masuk akal ya. Nah suatu ketika penghuni neraka dan penghuni surga itu komunikasi. Penghuni neraka itu udah lama di neraka, itu pengen jalan-jalan ke surga, kayak apa sih surga enak gitu. Nah, penghuni surga juga pengen gitu kan, neraka kayak apa sih gitu. Nah, makanya mereka kemudian komunikasi dan janjian, kalau gitu kita bikin jembatan neraka surga. Oke gitu kan, yang dari neraka kamu bikin sampai tengah, dari surga juga bikin sampai tengah. Nah udah sepakat tuh ya dua belah pihak. Nah yang dari neraka dalam waktu 3 hari, itu selesai cepet banget, jembatannya sudah dibangun, dalam waktu nggak lama sudah sampai di tengah. Giliran yang penghuni surga nggak nongol-nongol jembatannya tuh. Lu ini mana jembatannya? Kata penghuni neraka, woi katanya. Mana nih jembatan? Udah janjian yang ketemu di tengah kok nggak jadi-jadi. Iya, kita udah rencana mau membangun, tapi ternyata PPK-nya nggak ada di sini, ada di sono. Pemborongnya ada di sono. Semua ada di situ, semua di sono katanya. Di surga nih nggak ada nih. Itu semacam meledekan ya bagi orang-orang. Ya, tapi gimana ya? Apakah kalau orang PPK di kantor gitu pasti masuk neraka kan belum tentu ya. Karena ada juga tadi itu ikhwah kita jadi PPK itu lurus ya, lebih lurus dari penggaris, nggak bisa dibelokin, disuap nggak bisa. Itu Departemen Keuangan juga ya, teman-teman yang di pajak ya, ketika koleganya seperti Gayus, Rafael Alun punya uang triliunan, teman-teman kita tetap sederhana, banyak, nggak semua, tapi memang secara umum prototipnya begitu. Nah ini ya, jadi memang luar biasa. Nah sebetulnya jenis-jenis itu ya, peringatan-peringatan yang ada di dalam Quran itu sangat banyak ya, sangat banyak, dan itu nuansanya itu mengerikan. Bahkan dalam surat ada yang ini bagusnya kalau antum menghafal Quran itu ya, atau pernah menghafal gitu ya, walaupun lupa lagi gitu nggak apa-apa, tapi minimal kalau udah dengar-dengar itu bunyi lagi itu kita tahu gitu. Di surat Az-Zumar misalnya kan ada ayat awalnya tuh bunyinya gini, fa'budu masyi'tum min duni qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum yaumil qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sembahlah apa yang kamu mau, silakan selain Allah. Allah nggak peduli gitu. Wa'budu masyi'tum min duni, silakan sembah apa yang kamu mau selain Allah. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum. Sesungguhnya orang yang paling merugi adalah orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya di neraka jahanam. Nah, kemudian Allah menggambarkan tuh gambaran neraka di dalam surat Az-Zumar itu. Lahum min fawqihim dulalum minan nar. Bagi mereka di atasnya ada min fawqihim dulalum minan nar. Lapisan api. Wa min tahtihim dulal. Dan di bawahnya ada lapisan api. Ini kalau gambaran begini gimana ibu-ibu ya? Itu kayak apa nih gambarannya? Kalau atasnya api, bawahnya api. Dan neraka itu hutoma, itu maknanya tertutup. Jadi kayak kedap gitu. Jadi kayak oven kan? Bayang nggak? Kalau neraka itu terbuka gitu ya, panas itu bisa keluar, itu agak turun. Tapi neraka itu gambarannya kayak begitu ya. Jadi min fawqihim dulal wa min tahtihim dulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Demikianlah cara Allah mempertakuti hambanya. Hai hamba-hambaku, takutlah kalian gitu. Jangan sembarangan gitu. Ini peringatan serem ya. Nah, walaupun di bawahnya ada ayat yang gembira tadi kan, kabar buat busro gitu kan. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum. Bagi orang-orang yang bertakut kepada Tuhannya meskipun dia tidak melihatnya. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum. Lahum ghurafun, bagi mereka kamar min fawqiha ghurafun, yang di atasnya ada kamar.
Itu Allah menggambarkan tentang tempat tinggal penduduk surga, di mana rumah itu numpuk-numpuk kamarnya gitu ya. Apa maksudnya? Jadi bertingkat, gedung bertingkat. Oh ya, antum pernah dengar ya salah satu tokoh MB. Kalau saya nyebut MB itu maksudnya Muslim Brotherhood. Kan banyak di generasi mereka itu tahun 50, tahun 60 kan ditangkap ya. Kemudian disiksa di neraka. Nah, itu salah satunya Dr. Ali Jarisah. Sebetulnya tulisannya Ghorisah, tapi kan dibacanya Jarisah ya, logat Mesir. Gho jadi jadi Gho, Ali Ghorisah. Nah ini Dr. Ali Jarisah ini, Ghorisah ini termasuk orang yang dipenjara, disiksa ya, habis-habisan gitu. Sampai siksanya tidak berukan-ukan, sampai nyaris-nyaris meninggal. Nah, tapi dalam puncak penyiksaan yang dahsyat, ini ada di bukunya ya, pengalaman dia di penjara di Mesir ya. Di Manturoh, itu penjara militer. Itu Said Kutub dulu di penjara di situ, disiksa juga di situ. Jadi orang itu digantung, kemudian tubuhnya dicambuk gitu, serem banget. Wah, mengerikan itu. Banyak yang nggak selamat. Nah, Dr. Ali Ghorisah ini termasuk yang masih hidup, makanya kemudian nulis buku kan pengalaman beliau selama di penjara. Nah, dalam keadaan kritis ya antara hidup dan mati karena siksaan dahsyat itu, kemudian beliau tertidur atau bagaimana, kemudian bermimpi di surga. Beliau dibawa oleh dua wanita cantik gitu, dituntun, kemudian melihat pemandangan surga gitu. Maka pengalaman beliau yang pahit, yang disiksa itu seolah-olah lenyap gitu pada saat itu ya. Dan beliau kemudian ditunjukkan gedung itu berlapis 10, atau kan belum berlapis 10 ya, itu baru berapa lantai gitu. Wahai Ali, itu kalau kamu sabar dalam 3 bulan, ini gedung tempat tinggal kamu besok di surga itu akan naik terus levelnya. Lahum ghurafun min fawqa ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka orang-orang yang takut kepada Tuhannya itu disediakan rumah yang ghurafun min fawqa ghurafun, di kamar yang bertumpuk-tumpuk, alias gedung bertingkat sebenarnya kalau mau ngomong. Cuma kan zaman dulu kan mungkin belum ada tuh ya fenomena begitu. Kalau di Arab mungkin Romawi ada kali ya, Persia, tapi di Arab itu mungkin gedung bertingkat nggak ada. Nah itu nimfau ghurafun mabniyah, itu bangunan yang bertingkat-tingkat itu. Jadi yang kemudian di bawahnya mengalir sungai itu. Seolah-olah bangunan itu kayak di puncak ya. Kayak antum kalau pernah mengunjungi puncak atau gunung ya, atau Ridho Alam ada restoran, melihat ke bawah, atau di masjid At-Ta'awun ya. Kalau kita terus melihat ke bawah ada sungai, itu indah banget. Nah, gambaran rumah-rumah di surga itu bertingkat, ada di posisi ketinggian, kalau melihat ke bawah itu indah sekali. Itu kabar busro ya. Dan di Quran itu nih dua-duanya ada. Dan dulu para sahabat, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang ya ini bahasa Arab itu kan, Quran itu kan bahasa Arab, dan ketika menjelaskan tentang surga neraka, itu bahasanya juga kadang-kadang lugas ya. Nah cuman kita kan nggak ngerti ya. Ada misalnya cerita tentang penghuni surga. Surat berapa tuh? An-Naba. Nah, yang baca itu di ujung itu apa ya? Sebentar. Ayatnya berapa? Surat An-Naba. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraba. Nah, ini orang Arab ngerti nih bahasanya ya. Sesungguhnya orang bertakwa itu berada di dalam, orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Mafaza hadaiqa wa a'naba, berada di kebun-kebun dari buah anggur ya. Jadi seger itu, nggak perlu dikulkas itu. Kalau pengen makan tinggal ngambil petik, nggak jauh, tinggal makan. Wa kawa'iba atsroba. Kawa'ib itu jamak dari ka'bun. Al-ka'bun itu bermakna tonjolan di mata kaki. Tahu, sesuatu yang menonjol itu di mata kaki itu namanya ka'bun. Wa kawa'iba itu jamak, tonjolan atsroba. Dan gadis-gadis yang sebaya yang penuh dengan tonjolan. Ini tonjolan apa maksudnya? Nggak usah dibayangin ya. Belum buka kita nih. Hati-hati bapak-bapak nih. Tapi di gambaran Quran nih, kalau orang Arab mendengar begini nih, kepalanya bisa ngeros tuh. Langsung, gitu.
mereka langsung, mohon maaf ya, ada yang pulang-pulang tuh mandi gara-gara habis dengerin gambaran tentang busro surga yang diantara mohon maaf ya. Jadi wakawa'iba atroba itu gadis-gadis sebaya muda lagi banyak tonjolannya. Itu maksudnya begitu. Itu apa itu? Ya kalau orang baca baheno atau montok atau apalah. Tapi kan Quran nggak mungkin pakai baca begituan ya. Makanya bahasanya agak sopan. Tapi orang yang ini paham bahasa Arab dia ngerti. Nah ini satu gambaran ya tentang surga itu. Kabar gembira busro yang luar biasa indah. Nah, namun ini bagi kita ya orang-orang beriman ini kan harus imbang ya antara nadhiro wa basyiro itu supaya apa? Kalau kita mendengar nadhiro basyiro itu kita akan terdorong untuk beramal. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun mizajuhum min tasnim. Itu ada itu ketika Allah cerita tentang surga. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Tanafus itu artinya kompetisi. Kompetisi itu maksudnya itu bukan, oh yuk kita berkompetisi ke surga tuh, siapa yang dapat duluan dia dapat, ya enggak gitu, bukan gitu. Maksudnya itu dalam mengejar surga itu orang itu harusnya memiliki spirit orang berkompetisi menjadi yang terbaik, nggak boleh nyantai. Kalau Quran itu bicara tentang surga dan ampunan Allah, itu kalimatnya itu serius loh ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegera kamu kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Atau sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Sabiqu musabaqah itu perlombaan baca Quran. Sabiqu berlombalah kamu. Jadi spirit kita mengejar surga itu seperti orang berlomba menjadi yang terbaik, ngotot gitu. Nggak boleh nyantai. Nyantai nggak dapet. Dan di Indonesia kan kebalik gitu. Mengejar dunia itu mereka ngotot. Nah itu disindir oleh Syekh Dato'i dalam kitab Al-Hikam ya. Jangan kau urusi itu perkara yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya rezeki. Rezeki itu SK-nya itu sudah di langit. Jadi kalau gambaran kalau rezeki dari Allah tuh logikanya gini. Loh kok rezeki dari Allah, wong saya rezeki saya dagang kok gitu. Saya rezeki saya tuh saya gaji oleh Pak Prabowo gitu. Ntar dulu. Ya mungkin, oh ya ada ASN di sini ya, banyak ya. Dengar-dengar besok tuh kabar gembiranya. Busro ya. Mulai tanggal 17. Mulai itu tidak berarti 17 loh ya. Bisa 18, 19, 20, 21. Nah, busro. Tapi waktu kita terima gaji itu dari siapa? Siapa yang menyerahkan duit itu? Bendahara kantor kan? Bukan Pak Prabowo gitu. Tapi duit itu nggak mungkin dikeluarkan oleh bendahara kalau nggak ada SK dari Pak Prabowo bahwa kita dapat THR lengkap gaji dengan tukinya. Alhamdulillah. Moga-moga bukan kabar bohong ya, bukan ngeprank gitu. Ya kan begitu. Mungkin nggak bendahara berani ngeluarin duit, meskipun duit ada di kantor. Ini kantor kita punya kas 1 miliar gitu. Terus tahu-tahu bendahara langsung bagi-bagi. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau nggak ada SK dari atas. Payung hukum. Nah rezeki itu begitu. Wafis sama rizqukum. Rezeki kalian itu ada di langit. Allah yang menentukan. SK-nya dari Allah. Begitu SK Allah itu turun. Nih rezeki kamu ini. Nah dunia seluruhnya berupaya untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Bahkan tanpa perlu kita berusaha, rezeki itu bisa datang sendiri. Coba bayangkan rezekinya bayi yang belum lahir di dalam perut ibu. Coba tuh rezekinya ngalir sendiri. Itu semua mendatangi dia. Gak ada upaya dari orang itu. Ibunya juga nggak berdaya kan? Iya kan? Itu karena Allah sudah mengasih SK bahwa ini bayi itu. Jadi makanya itu dikatakan rezeki dari Allah itu maksudnya. Sepanjang Allah tidak memberikan SK ini, rezeki kamu tuh ini. Dengan cara apapun kita ngejar, nggak akan dapat. Kalau di Quran itu ada kalimat in aradani Allah bidurrin au aradani birahmatin hal hunna in aradani Allah bidurrin al hunna kasyifatud durri. Kalau Allah ingin memberikan kemudaratan kepadamu, siapa yang bisa menghalangi? Atau aradani birahmatin. Atau kalau Allah ingin memberikan rahmat, rezekinya kepada kita, siapa yang bisa menahan?
menutup, nggak bisa. Nah itu, rizki itu SK-nya dari Allah. Begitu SK turun, segala sesuatu semua mendukung. Dijadikan kita mudah berbisnis, ya. Tes ASN juga lulus, padahal nggak yakin, ternyata lulus gitu. Begitu wawancara itu, yang wawancaranya tuh punya kecenderungan, kayaknya ini bagus nih gitu. Akhirnya diterima di ASN, rezekinya dari situ. Nah ini gambaran itu ya. Nah tadi kembali di Quran ya, tentang Basyira wa Nadhira. Jadi sebetulnya kalau kita bahas ini sampai Isa juga nih nggak selesai ya, karena terlalu banyak gitu kan. Cuman saya mengambil beberapa aja ya tentang Nadhira itu. Ada peringatan, Allah memperingatkan kita tentang fenomena orang yang menyesal kehidupannya setelah ada 3 hal. Pertama, ada orang yang menyesal ketika ajal itu datang. Wa anfiqu fi sabilillahi min qabli ayyatiya. Anfiqu fi sabilillah min qabli ayyatiyakumul maut ahadukumul maut. Fa yaqulu bir laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa akum minas salihin. Ada orang yang menyesal ketika tiba-tiba ajal datang sakaratul maut. Ya Rob, kenapa kau tidak undurkan ini sakaratul maut itu? Barang dikit aja. Kalau saya dapat catat 2 hari 3 hari saya bakal infak. Jadi cita-cita Mahdi itu Ikhwabillah itu kalau mau hidup lagi itu satu cita-citanya. Infak, sodako. Karena ini pahalanya luar biasa ya. Itu makanya dalam hadis tentang Ramadan yang diceritakan sahabat tentang Nabi itu cuma 2 Ramadan itu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu yalqahu Jibril hina yalqahu Jibril. Dan adalah Nabi manusia paling dermawan. Dan kedermawanannya itu bertambah-tambah ketika memasuki bulan Ramadan dan bertemu Jibril. Yang dimana Jibril Pak Yuda itu surah Quran. Di samping Nabi itu Ramadan. Itu ya. Semakin Nabi manusia paling dermawan. Tapi Ramadan itu luar biasa. Menonjol banget kedermawan. Gak ada yang bisa nyaingin. Jadi bisa dikatakan Nabi itu orang yang tidak pernah menolak permintaan tolong orang. Seumur hidupnya gak ada. Bahkan kalaupun beliau nggak punya, ya maksa-maksain. Itu kan pernah kan? Beliau bagi-bagi duit, terus duitnya udah habis. Yang minta datang. Kata Nabi, uang saya udah habis. Kamu nggak kebagian, ya Rasulullah, saya miskin. Saya lebih miskin dari dia dapat, saya enggak gitu. Kata Nabi, ya sudah, kalau gitu kamu pergi sana ke warung, tukang dagang, cari utangan, catat atas sama saya. Mau berinfak tuh ngutang gitu. Rasulullah tuh. Umar di belakangnya tuh komen, ya Rasulullah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membuat engkau sesuai dengan melebihi kewajiban, melebihi kemampuan gitu. Tapi nggak suka, merengut tuh Rasulullah. Mukanya itu nggak suka gitu. Abu Bakar nimpalin, ya Rasulullah, lakukan apa yang kau suka. Wah senang Nabi, wah ini saya demen nih. Akhirnya orang itu suruh ngutang tuh. Ngutang. Dan Nabi itu saking dermawannya, orang tuh nggak segen. Pernah dengar itu kisah seorang kepala suku, orang musyrik loh ya. Ini kepala suku ini datang menemui Rasulullah. Dia bukan orang muslim tadinya. Dia tahu Muhammad terkenal dengan kedermawanannya. Kalau di Madinah tuh ketika beliau bagi-bagi itu, Muhammad terkenal orang yang tidak takut miskin. Karena kalau ngasih duit itu nggak kira-kira. Makanya datang, ya Muhammad, tolonglah saya kepala suku, nyaris kelaparan, kami dilanda kemarau, tanaman kami gak tumbuh, ternak kami banyak mati, kami nyaris kelaparan, tolong saya. Kata Rasulullah, dia ya Muhammad manggilnya, bukan ya Rasulullah, dia bukan orang muslim. Terus kata Nabi, wahai fulan, ya kamu lihat kambing-kambing yang di lembah sana tuh, banyak kan? Iya, itu punya saya, kata Nabi. Kamu ambil yang kamu perlukan, ambil sendiri. Ada Mas Ridho, orang hari ini, ada orang datang ke rumah Mas Ridho diminta bantuan. Mas, saya nggak sempet nih, ini KTM saya, ini isinya ada 100 juta, kamu ambil aja yang kamu perlu. Bisa begitu nggak kira-kira ya? Sulit. Nggak mungkin lah orang kayak kita ini, sulit sekali. Nabi suruh ngambil sendiri itu kambing. Nabi, kamu ambil tuh yang kamu perlu gitu. Orang ini ngambil, ternyata kambingnya dibawa semua. Nabi itu begitu lihat, lah kambing saya kemana? Habis itu semua dibawa ke kampung orang Baduy ini. Nah, habis itu orang Baduy ini pulang ke kampungnya tuh bawa kambing banyak banget tuh kan. Ya, ada yang ngambil yang dia perlu semua kan, dibawa semua tuh.
Nabi lah lihat, lah kambingnya habis, nggak ada nisa, nggak disisain. Sadis juga tuh. Tapi orang ini begitu pulang ke kampung itu, dia teriak-teriak, hei penduduk kampung sini, udah jangan ragu-ragu, kalian semuanya masuk Islam, ikut Muhammad, dia bilang. Saya lihat Muhammad orang yang nggak takut miskin, dia bilang. Alasannya cuma itu. Luar biasa, ini salah satu yang paling menonjol dari Rasulullah itu kedermawanannya. Nggak ada yang bisa ngalahin. Bahkan tingkat kedermawanan itu udah terkenal kemana-mana ya. Jadi ada kadang-kadang orang tuh terlalu baik, begitu kan orang berani ya. Itu ada sahabat tuh namanya Nu'aim bin Mas'ud. Ini orang agak-agak tengil, orangnya suka melawak gitu ya. Ini lucu. Ini Nu'aim bin Mas'ud itu pengen makan enak, tapi nggak punya duit, diboket dia. Terus dia mikir, gimana caranya saya makan enak? Bisa makan sate kambing gitu kan. Lalu kambing guling, dia mikir aja. Ini dia punya ide. Nah, Nabi kan orangnya baik gitu kan. Aja dia datang ke juragan kambing. Jurukam, Pak, itu saya disuruh Rasulullah nih ngambil kambing sama ente, katanya. Nanti Rasulullah bayar. Oh iya, ini ambil. Dibawa tuh kambing, dipotong sama dia, dimakan tuh, masak. Nah, jurukam itu bingung. Nabi biasanya kalau punya utang nggak lama tuh. Kalau anu langsung dibayar. Kali ini lama gitu. Nabi kok nggak bayar-bayar gitu kan. Sampai jurukamnya tuh bingung. Terus nemuin Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf, saya menagih uang kambing yang tempo hari. Terus Nabi kaget. Hah? Kambing? Kapan saya utang kambing sama kamu, kata Rasulullah? Loh, tempo hari Nu'aim bin Mas'ud katanya datang. Engkau yang nyuruh ngambil kambing, kata. Ah? Nabi tertawa ngakak itu, dikerjain Nu'aim, bukannya marah itu. Nabi tertawa. Wah, benar-benar Nu'aim, katanya. Ya sudah, kata Rasulullah, nanti saya bayar. Gak marah tuh, dikerjain loh. Gimana tuh seandainya Indomaret boleh diutangin, Mas Ridho, saya datang, Mas Ridho kan sarjana hukum, banyak duit. Wah, ini saya utang dulu ya, nanti Pak Ridho yang bayar. Enak banget kalau bisa begitu. Nah dulu tuh orang dengan Rasulullah sampai kedermawanannya. Jadi yang diungkap dari keseimbangan Nabi itu, dari Ramadan cuma dua, kedermawanan sama tadarus Quran. Sisi yang lainnya tuh udah top semua ya. Kalau nanya Qiyamul Lail tuh, hari biasa aja udah geleng-gelengan ya. Biasa begadang malam, apalagi Ramadan gitu. Yang lainnya juga luar biasa. Nah, makanya di Quran itu ada peringatan tentang kematian ya, orang yang datang ketika dia memohon kepada ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan janji akan sedekah dan saya akan jadi orang soleh gitu. Ya nggak dikabul, wong ajalnya udah habis. Ada lagi yang peringatan yang orang tuh menyesal ketika berada di alam barzakh. Pernah baca ayat itu? Surat 23, itu ayatnya itu 100-an ya. Coba lihat dulu ya. 99. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Kalau ini omongannya bukan ya Allah, sampai ketika kematian itu sudah datang kepada dia. Jaa itu kan sudah mati gitu orang ini. Adahumul maut qala rabbirji'un. Surat 23 ayat 99. Ya Allah, kembalikan. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Aku janji akan beramal soleh yang dulu kami tinggalkan. Kalla, enggak, kata Allah. Oh, itu bohong kamu tuh. Innaha kalimatun huwa qailu. Itu cuma kalimat yang kamu katakan saja. Wa mi wara'ihim barzakhun. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia ada di alam barzakh. Wa mi wara'ihim barzakhun. Di belakang orang yang ngeluh itu ada barzakh. Barzakh itu dinding pembatas antara alam dunia dengan alam roh. Jadi dia nggak bisa menembus tuh. Wa mi wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi orang ini menyesal. Penyesalan terjadi ketika dia sudah masuk alam barzakh dan dia minta kepada Allah supaya dikembalikan. Nah, itu ada peringatan yang ketiga, itu orang yang menyesal di hadapan Allah itu ketika sudah di akhirat. Jadi ada gambaran penyesalan orang sudah ketika dia ajal datang, ada yang nyesel waktu di dalam kubur, dan ada gambaran orang yang nyesel ketika ada di akhirat. Itu surat As-Sajdah tadi yang saya baca ya. Walau tara idil mujrimuna nagisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kalau kamu melihat betapa ngerinya ketika kamu lihat orang-orang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Allah, Rabbana absarna, ya Tuhan kami sudah melihat, wa sami'na, kami sudah dengar, farji'na, kembalikan kami, na'mal salihan, kami akan beramal saleh, inna muqinun, kami sekarang yakin. Enggak, udah nggak ada lagi. Bahkan ada yang
merayu Allah, Rabbana amatana sanataini wa ahyaitana sanatain. Ya Tuhan kami, bukankah Engkau telah menghidupkan kami 2 kali, mematikan kami 2 kali? Kan dibikin 3 kali bisa gitu. Iya bisa, kalau Allah mau, tapi udah nggak ada lagi masa kembali. Nah ini ayat-ayat ini kan dipresentasikan ya, menjadi peringatan agar supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup ya. Kalau di masa Nabi itu ada kisah tentang orang yang meninggal, tapi di akhir masa meninggalnya itu ada suaranya tuh aneh gitu, bunyinya tuh gitu, gitu, gitu. Kira-kira gambarannya begitu. Dia gambaran penyesalan begitu. Nah terus tiba-tiba les gitu, mati, meninggal ya. Nah kemudian ada orang bertanya, ya Rasulullah, itu si Fulan itu sebelum meninggal itu kok bunyinya aneh gitu ya. Dia kayak ngeluh gitu. Aduh gitu. Gitu. Kenapa Rasulullah? Iya kata Nabi, itu orang itu ketika dia dalam sakaratul maut itu menjelang meninggal diperlihatkan amal-amalnya itu. Amal-amalnya itu. Nah dia melihat ternyata ada pahala infak tuh, balasannya luar biasa itu. Padahal waktu itu infaknya cuma 2.000 perak tuh di masjid. 2.000 perak, tapi ternyata pahalanya Masya Allah luar biasa. Nyesel banget. Kenapa yang dicemplung itu yang abu-abu, bukan yang merah, bukan yang biru atau hijau gitu kan? Yang merah jarang ya di masjid itu, paling 1-2 isinya. Yang biru, kalau di zaman saya dulu tahun-tahun 90-an itu infak masjid itu didominasi oleh Patimura. Pakai golok, wah serem banget tuh, 1.000 perak. Padahal serem ya. Dan orang itu begitu, dia diperlihatkan amal-amalnya tuh, ternyata dia menyesal. Ternyata balasannya luar biasa, dia menyesal sekali. Kenapa saya dulu begitu? Apa saya dulu begitu? Nah, jadi bisa dikatakan peringatan-peringatan Al-Quran itu adalah pemandangan masa depan ya, yang membawa kita seolah-olah kita dibawa ke masa depan, mengalami alam masa-masa yang kita belum ada, supaya kita ketika hidup ini jangan sampai menyesal, karena kalau sampai di sana itu nggak ada lagi masa kembali. Jadi kan watarad dhalimina lamma ra'aul adzab, dan orang-orang zalim ketika melihat azab yaquluna hal ila maraddim min sabil. Orang-orang zalim itu ketika dia sudah melihat azab itu, dia berkata yaquluna hal ila maraddim min sabil, adakah jalan untuk kembali? Ya nggak ada gitu. Dan kalau melihat di dalam surat As-Sajdah itu, habis ayat-ayat yang kayak begitu tuh, Allah menjelaskan walau syi'na la'ataina kullu nafsin huda. Kalau kami mau, walau syi'na la'ataina kullu nafsin huda. Kami berikan petunjuk kepada setiap jiwa. Bisa. Bisa. Allah bisa membuat semua manusia beriman. Alhamdulillah nih kayaknya lagi ada yang nyiapin buka tuh ya. Ada yang kameranya di bawah tuh kelihatan tuh. Lagi mau buka nih. Insyaallah kabar gembira 1/2 jam lagi ya. Ini bagi kita farhatan ya. Jadi ini puasa ini kayak gambaran yaumil mahsyar ya. Yang setelah kita di mahsyar nggak bisa makan, nggak bisa minum, nanti pas surga baru makan minum. Kalau yang masuk neraka itu naudzubillah, nggak ada makan minum. Itu yang mengerikannya. Lalu di ayat itu jelaskan, kalau kami mau, kami bisa membuat setiap manusia itu mendapat petunjuk. Loh, kalau Allah bisa, kenapa nggak dilakukan? Kenapa nggak dilakukan? Iya, ini masalahnya bukan Allah mau nggak mau. Dari awal, manusia itu hidup di dunia dengan memiliki kebebasan. Kebebasan ya. Kalian, kalau malaikat, kalau makhluk yang Allah ciptakan itu, tadi semuanya dibikin baik, itu nggak bakalan ada pahala. Kita mendapatkan pahala karena beramal itu, karena dalam beramal itu kita merasakan tantangan yang berat ya, melawan hawa nafsu, melawan sifat kikir, melawan iri dengki, melawan hasad gitu. Luar biasa perjuangan kita dalam beramal yang ikhlas itu ya, melawan ambisi-ambisi yang luar biasa kayak begitu. Maka karena itulah kita mendapat pahala. Kalau kita dari awal Allah jadikan kita mendapat petunjuk, yaitu apa? Alasan apa kita berpahala? Ya nggak ada. Kalau manusia itu semua dijadikan mendapat petunjuk, ya kayak malaikat nanti. Malaikat nggak dihukumi. Nggak ada surga, nggak ada neraka bagi mereka. Karena mereka
dijadikan begitu saja adanya. Dan yang membuat manusia bisa ke neraka ke surga itu karena kita tadi Allah memberikan kita ujian. Kan inna aradnal amanata 'ala samawati wal arda wal jibal wa baina wa hamal al insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah menawarkan amanat kepada bumi, langit, bumi, gunung-gunung, dan mereka semua wasfaqna minha, khawatir ya, nggak menjaga amanat itu sehingga menolak. Wa hamalal insan, maka amanat diterima oleh manusia. Nah, amanat itu bunyinya, kalian akan diberi kebebasan. Siapa yang berbuat baik dapat pahala, siapa yang beriman dapat pahala, siapa yang mau kafir akan dapat siksa. Dibebasin gitu. Makanya Allah nggak mau, kalau Allah bikin manusia dapat petunjuk namanya dipaksa. Enggak. Masuk ke Islam saja itu la ikraha fiddin, nggak boleh ada paksa. Nabi dilarang. Nabi bahkan dilarang. Bahkan ketika umat Islam menaklukkan sepertiga dunia, tidak ada satupun manusia yang dipaksa masuk Islam. Meskipun mereka itu bangsa yang kalah perang. Jadi budak, nggak dipaksa. Tetap aja kafir gitu, musyrik. Mereka baru masuk Islam itu setelah mereka melihat kemuliaan akhlak kaum mukminin, keadilan para penguasa Islam, kesederhanaan hidup para penguasa. Baru dia tertarik tuh ya masuk Islam. Jadi itu ya. Jadi memang awalnya gitu. Islam tuh nggak boleh dipaksa. Jadi beribadah kepada Allah tuh harus tulus, ikhlas, murni. Kalau ada embel-embel atau ada paksaan itu nggak dihitung. Nggak dihitung. Itu mengapa keimanan orang di akhirat itu nggak berlaku. Anna lahumuz dzikra. Kan orang-orang itu kan kalau di surat Ad-Dukhan itu ya, Rabbana ksif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Allah, hilangkan azab ini, kami sekarang beriman. Itu kondisinya sudah kiamat. Ayat ini. Ad-Dukhan ya. Nanti bisa dicek surat Ad-Dukhan. Inna mu'minun, kami beriman ya Allah. Anna lahumuz dzikra. Bagaimana mereka sekarang dapat peringatan? Wa qad ja'ahum rasulun mubin. Mereka sudah mendapat peringatan Rasul. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Dulu dia membangkang gitu, berpaling, dan bahkan mereka mengatakan waqalu mu'allamun majnun. Oh, ini tukang sihir yang mengada-ngada nih, yang gila lagi. Tukang syair yang gila, mu'allam majnun. Mereka dulu menjuluki begitu. Tiba-tiba di akhirat begitu melihat azab, pada sudah melihat kengeringan langsung beriman dia. Inna mu'minun. Anna lahumul di ayat lain itu ada anna lahumut tanawasu min makanin ba'id. Bagaimana mereka bisa mencapai keimanan dari tempat yang jauh. Jadi orang-orang yang di akhirat itu pada beriman semua tuh, pada beriman. Jadi kata Allah, bagaimana kalian capai keimanan di tempat yang jauh? Akhirat itu sudah jauh dari dunia. Kenapa jauh? Karena tempat keimanan itu di dunia, bukan di sini. Di akhirat udah keduanya. Kenapa nggak gunanya? Ya orang udah melihat Allah, melihat malaikat, melihat kengeringan yaumil mahsyar. Oh ya, itu juga yang mungkin ya. Jadi saya lupa. Sebenarnya di antara sekian banyak peringatan itu, pemandangan yaumil mahsyar itu ya, salah satu bentuk pemandangan yang cukup mengerikan. Mengerikan banget. Yauma tara kullu ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yauma. Pada hari kamu melihat tara kullu ummatin jasiyah, ketika setiap umat berlutut. Untuk pemandangan mengerikan ya. Mukanya tunduk tuh, nggak ada ngomong sama sekali. Ketakutan semua tuh. Jadi dalam kondisi berlutut tuh kayak para pesakitan gitu ya. Wa tara kullu ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum. Setiap umat dipanggil untuk melihat kitabnya itu, kitabihal yauma. Nah, kemudian inna kunna nastangsikhu ma kuntum ta'malun. Kamilah dulu yang menyuruh untuk mencatat amal-amal kalian ini. Makanya sekarang kita akan dihisab. Dan itu pemandangan paling mengerikan ya. Nah ini, barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah 5:30 ya. Tadi janjian sampai jam 6 kalau ada tanya jawab. Cuman dari saya mungkin masih ada beberapa hal dikit ya. Nah ini kita sebagai orang beriman ya, kalau melihat ayat-ayat peringatan, ya kita berlindung kepada Allah ya. Ayat peringatan ya. Kalau kita melihat ayat-ayat surga, kabar gembira, kita memohon kepada Allah. Ya Allah misalnya wa adkhilni fil jannah, masukkan kami ke dalam surga.
Atau kalau ayat-ayat surga atau ada ayat yang itu ya, yang surat apa itu? Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka Allah mengazabnya dengan azab yang paling besar gitu. Itu ancaman ya. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzab. Nah, itu kalau kita membaca peringatan kayak begini itu langsung berdoa harusnya ya. Nah, itu tilawah tuh kira-kira begitu. Maka Allah akan mengadab mereka dengan azab yang besar. Rabbi a'idzi min adzabik. Ya Tuhanku, hindarkanlah kami dari azab. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kami mereka akan kembali dikumpulkan dan kepada kami hisab atas mereka itu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, itu sikap dulu para tabi'in. Rasulullah melihat itu tuh begitu ya caranya. Jadi para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, kalau baca Quran itu caranya begitu. Ketika menyikapi peringatan, kabar gembira, itu langsung memohon. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang begitu ya. Orang NU ada yang lengkap itu 3 itu sholawat, kebarokahan dan salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Ayat ini nyuruh kita untuk bersolawat. Wong Allah sama malaikat aja solawat kok. Orang beriman maka solawat kepada Rasulullah. Nah itu cara ininya ya. Nah ini yang dinamakan tilawah. Bapak Ibu, karena yang dinamakan tilawah itu tadi akar kata tilawah itu tala yatslu tilawah. Itu tala itu artinya mengikuti. Tilawah itu mengikuti yang dibaca. Dan kita disuruh merespon apa yang dibaca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dijawab dong. Ma min ni'ami rabbika nukadzib. Enggak ada nikmat Tuhan kami yang kami dustakan. Nah itu cara ininya begitu. Enggak ada. Nikmat itu semuanya kami syukuri. Dan terus begitu ya, kan diulang-ulang tuh. Jadi Nabi dulu pernah menegur para sahabat. Ketika Nabi membaca surat Ar-Rahman, para sahabat diem baik. Nah itu situ ada peringatan, ada kabar gembira, ada surga, ada neraka kan. Ada peringatan tentang apa ya, hal perbuatan Allah kepada manusia gitu kan. Ar-Rahman 'allamal insan, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi Allah yang menciptakan manusia itu mengajarkan bayan tuh ya. Manusia bisa memahami, bisa memberi penjelasan, bisa berbicara. Itu luar biasa, itu rumit itu. Kalau teknologi kayak gitu dibikin tuh rumit sekali itu. Orang akan bersyukur. Terus gitu kan. Terus fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawar fil bahri kal a'lam. Dan bagi Allah itu perahu-perahu yang tinggi-tinggi seperti gunung ya. Kal a'lam, di bukit tuh, yang mencari ikan di laut, rizki ya, karunia Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Nah itu harus dijawab. Nah gitu ya, jadi peringatan, kabar gembira, setiap yang kita baca dari Quran itu harus direspon. Harus direspon. Pertanyaan-pertanyaan itu banyak ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Nah, betul. Bala wa ana ala dzalika masyahidin. Betul. Bahwa engkau adalah hakim yang seadil-adilnya, paling adil. Enggak mungkin salah, enggak mungkin zalim. Subhana. Maha suci engkau. Nah, itu ya. Nah, ini oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas ya kalau ini bagian terakhir bagaimana pengaruh Quran kepada orang-orang mukhlas ini tadi ya. Jelas ya. Jadi Quran ini punya dampak yang luar biasa ya. Kalau kita melihat generasi para sahabat, Bapak Ibu, orang-orang seperti Ibnu Mas'ud itu ahli tafsir ya. Itu kata-kata yang dikutip yang berasal dari Ibnu Mas'ud itu bertebaran tafsir yang tebalnya nggak tahu tuh lebih dari semeter gitu ya. Itu banyak sekali kata-kata Ibnu Mas'ud dikutip. Orang pinter, Ali bin Abi Thalib, orang pinter. Dibandingkan profesor hari ini tuh, wah kalah jauh ya. Kualitas mereka itu, Umar bin Khattab itu luar biasa. Ijtihadnya itu sampai memberi inspirasi kita ya. Sampai melahirkan berbagai macam cabang-cabang ilmu dalam hukum Islam itu. Ijtihad Umar bin Khattab, cerdas sekali. Oh itu luar biasa. Loh, kalau ditanya, itu mereka sekolahnya di mana? Umar itu S1-nya di mana? S2-nya kapan? S3-nya kapan?
Terus kapan dapat titel profesor? Kok ya sepintar itu gitu. Ibnu Mas'ud itu kapan jadi profesornya? Dia lebih pintar dari profesor. Di mana mereka belajar? Mereka cuma belajar Quran bersama Rasulullah di sebuah masjid yang atapnya itu cuma terisi separuh. Alasnya itu nggak ada marmer, nggak ada karpet, batu ya, pasir ya. Sederhana banget. Tapi luar biasa ya pengaruh Quran kepada mereka itu. Mereka itu. Jadi memang kata kuncinya itu ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan membuat kamu menjadi orang alim. Dari ketakwaan itu yang akhirnya akan menjadikan kita orang yang berpengetahuan dalamnya. Ali bin Abi Thalib luar biasa terkenal banget ya. Kota itu ada hadis ya. Hadis ini populer di pesantren. Hadis ini unik ya. Imam Asyuti, Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Tapi Imam Al-Dhahabi mengatakan hadis ini nggak bisa diterima, palsu. Lucu juga tuh. Jadi ada 4 imam yang berlainan, 2 imam berlainan pendapat ya. Nah, tapi di pesantren populer itu. Kalau Nabi pernah mengatakan bahwa kalau aku adalah kota ilmu, maka Ali ada pintunya. Jadi cerdas sekali. Tuh Ali pernah ditanya oleh orang tentang hukum waris, yang hasilnya tuh seper berapa gitu. Pokoknya pernya tuh bukan setengah, seperempat itu gampang ya. Dan langsung gitu, ketika orang nanya gini-gini langsung jawab, sepersekian jatahmu gitu. Akurat sekali. Hari ini orang ngitung ya. Fatwa Ali bin Abi Thalib dengan kalkulator, wah bener lihat, akurat sekali itu. Berarti. Dan itulah pengarah Al-Quran kepada generasi pertama dulu ya. Dan mereka tadi belajar Quran itu, jadi tilawah mereka tuh benar ya, dengan dihayati sambil diikuti badannya. Habis itu mereka tadabbur, merenung, banyak melakukan kontemplasi. Habis itu mereka juga belajar kepada Nabi. Kami tidak akan meminta kepada Nabi 10 ayat, setelah kami hafal, kami laksanakan, kami pahami dan kami laksanakan, baru minta tambah lagi. Jadi tahap melaksanakan Quran mereka itu sempurna ya, tuntas gitu. Itu yang dimaksud dengan makna tadabbur ya. Jadi memahami tadabbur itu artinya memahami Quran tuntas sampai semua tuntutan, ujung-ujungnya mau kemana nih ayat ini, minta apa kepada kita, itu semuanya tahu. Apa saja yang diminta dari kita dari ayat ini gitu. Semuanya ketahuan. Nah itulah namanya proses tadabbur. Nah kita berharap kita bisa melakukan hal yang seperti itu ya. Wabil khusus bulan Ramadan itu mari kita perbaiki ya interaksi kita dengan Quran itu supaya basyiron wa nadhiron dalam Al-Quran itu memberikan dampak ya dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja barangkali Mas Ridho ya. Saya nggak lihat ini Mas Ridho tapi Mas Ridho masih ada ya? Oh ya. Dari saya ini udah tinggal 20 menit. Jika ada pertanyaan atau apa atau mau sharing nambahin tafadhol. Banyak juga di sini para master code, para satid ya. Tadi Pak Jamari udah hilang ya. Tadi udah ketemu di. Masih ada, Sir. Oh masih ada. Masih. Alhamdulillah. Tadi ada tuh, nggak tahu sekarang udah. Itu saja dari saya. Moga-moga Allah semakin memudahkan kita untuk bisa memahami Al-Quran dan sehingga jiwa kita nanti bisa ya minimal 1/10, mungkin 1/100 sahabat itu sudah bagus banget ya menurut saya. Karena level para sahabat itu nggak kebayang ya kalau kita bisa menjadi seperti itu. Ya gara-gara pendidikan Quran itu menjadi dermawan. Kedermawanan sahabat, jangankan Nabi loh ya. Kayak tadi Nabi kan udah nggak bisa diikutin itu. Nggak bisa diikutin. Kayak Abu Bakar aja kita udah nggak mungkin ngikutin. Abu Bakar tuh waktu ngeliat Bilal disiksa, kasihan kan dia datang, Umayyah jual saja itu budakmu sama saya. Percuma kamu, kalau mati itu kamu apa untungnya gitu. Hanya dinego itu 9 rupiah. 9 rupiah itu 250 juta. Langsung brol gitu. Satu mobil Avanza. Ada kita yang infak segitu gedenya sekalian, sodako gitu. Impossible ya. Impossible. Jadi itu mereka, makanya kalau kita bisa menjadi 1/100 sahabat itu kayaknya itu udah bagus itu. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Bila terbedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.